saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita harus mengasihi? Sebab banyak orang Kristen mengatakan bahwa saya mengasihi. Mengasihi menjadi tema yang luar biasa dalam hidup orang percaya. Dan seolah-olah, sepertinya, kasih adalah bagian dari identitas kekristenan kita. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus memang mewujudkan kasih dalam hidupnya, meskipun sulit. Tapi pertanyaannya, banyak orang boleh mengungkapkan kasih, boleh menyanyi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, boleh menyaksikan dan memberitakan kita harus mengasihi, tapi belum tentu mereka mengasihi dengan penuh sukacita, mengasihi dengan ikhlas, mengasihi secara sejati. Banyak orang mengasihi ibarat orang memancing, kasih mata kail, kasih yang bagaimana, kasih sebagai umpan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ia memancing. Jadi motif dan motivasinya ada motif dan motivasi di balik kasih yang ia lakukan. Ia menenggelamkan kail kasih itu supaya ketika ada orang menangkapnya, orang makan, orang mendapatkannya, ya ia mendapatkan hasil yang lebih besar. Itu cara orang mengasihi. Ada tipe yang lain lagi, yaitu tipe menyebarkan kartu nama. Ia memberikan kasih, meletakkan kartu nama itu supaya orang ketahui siapa dia. Orang memberikan kasih itu supaya namanya termasyhur dan dicatat di akal pikiran. Orang memberikan kasih supaya namanya masyhur dan ia menjadi tokoh yang penting, tokoh yang mengandil untuk terkait dengan sesuatu, tokoh yang bisa disanjung, bisa begitu. Tapi bukankah kita pelajari, kita sering mendengar kasih yang sejati sebaiknya seperti lilin yang rela dibakar, rela meleleh sampai habis hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menerangi. Saudara-saudaraku, bukankah Matius 22 ayat 39 berkata bahwa hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan bersama-sama dengan hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tergantung seluruh ajaran di kitab Taurat dan kitab para nabi. Artinya, apabila engkau melakukan kasih secara sempurna, sesungguhnya engkau telah melakukan apa yang diajarkan dan dikehendaki oleh Allah. Tapi sekali lagi saya tekankan, belum tentu setiap orang Kristen, belum tentu setiap orang percaya, belum tentu seorang beriman itu mengasihi secara sempurna, mengasihi secara tulus. Karena ada motif dan ada motivasinya. Orang kalau mengasihi, kemudian dengan kasihnya itu, ia tidak menemukan, tidak memperoleh sesuatu yang ia dambakan, ia idamkan atau yang ia pikirkan, maka apa yang pernah dilakukannya akan diucapkan. Apa yang pernah dilakukannya akan diungkitnya kembali. Kasih tidak begitu. Saudara-saudaraku, ada orang yang mengasihi. Ada orang yang mengatakan mari mengasihi, tapi dia tidak mengasihi kok. Ada orang yang menyanyikan mengasihi, mengasihi lebih sungguh, tetapi ia tidak mengasihi secara sempurna. Orang berpikir bahwa ketika saya memberi, saya mengasihi, saya menunjukkan kasih saya kepada seseorang, maka saya akan mendapatkan sesuatu. Boro-boro mendapatkan dari manusia. Tetapi ada yang juga mengasihi supaya ia mendapatkan sesuatu, ibarat amal, mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Padahal menurut saya tidak. Ketika kita mengasihi, kita melakukannya di atas dasar bahwa kita telah dikasihi oleh Allah. Kita telah dikasihi oleh Tuhan. Kita memberi kasih karena sesungguhnya kita telah menemukan, kita telah mengalami kasih dari Tuhan. Bukankah apa yang kita beri berasal dari Tuhan? Dan ngapain lagi kita harus berpikir supaya dengan memberikan, supaya dengan mengasihi kita pasti diberkati. Kebalik, menurut saya kita mengasihi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan.
Dan karena kita diberkati, kita harus mengasihi. Dan mengasihilah dengan sungguh-sungguh. Mungkin nilainya akan menjadi sesuatu yang terbalik dari apa yang kita pikirkan. Kita mengasihi dan kemudian orang lain tidak mengasihi kita. Akhirnya kita merasa kecewa bahwa kita berbuat baik, kita mengasihi, tetapi balasan yang kita terima mungkin tidak setimpal, tidak sebanding, tidak sebaik dengan apa yang diberikan kepada orang lain, apa yang diutarakan orang lain kepada kita. Tapi saya mau berkata bahwa sesungguhnya apabila ketika kita mengasihi dan sandaran untuk dihargai, untuk dihormati, untuk dinilai, dasarnya kita harapkan dari manusia, maka tak mungkin kesejatian yang akan kita miliki. Tapi kalau kita telah mengasihi dan kasih itu sejati, maka ngapain kita berpikir? Karena Allah pasti akan memperhatikan kasih yang kita beri di sepanjang hidup ini. Allah pasti memperhitungkannya. Karena tindakan, perbuatan, karya Allah di tengah-tengah kehidupan setiap orang semata-mata dilakukan di atas satu hal, yaitu kasih Allah bagi manusia dan dunia ini. Kasih Allah bagi kita. Dan karena itu, kalau Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang sempurna, yang sejati, yang tulus, yang murni, maka penganut ajaran dan kepercayaan kepada Tuhan itu seharusnya melakukan yang sama. Lalu bagaimana jika Anda dan saya melakukan kasih secara tidak sempurna? Itu sia-sia menurut saya. Karena motivasi kita akan kita dapatkan. Akan dibayarkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi jikalau kita melakukannya secara tulus, murni, sejati, tanpa pertimbangan apapun, tanpa konsekuensi apapun, tanpa mengharapkan pamrih dan balasan apapun, saya percaya bahwa Tuhan akan melihatnya sebagai kasih yang suci dan abadi, sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Lakukanlah sebagai bagian dari kewajiban kita. Lakukanlah kasih sebagai bagian dari kewajiban kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan, bukan untuk melakukan hal-hal yang lain, bukan untuk mendapatkan hal-hal yang lain, tetapi berpijaklah dalam satu hal, bahwa lakukanlah mengasihi, lakukanlah kasih, mengasihilah hanya untuk satu hal. Anda mau melakukan kewajibanmu sebagai anak-anak Allah. Anda mau melakukan kewajibanmu, yaitu mengasihi sesuai dengan kehendak Allah.